Itu tapi ini podcast pertama Mas ya? Di podcast pertama kali ini. Mau diundang kemana lagi Mas? Siapa tahu ada diundang beneran. Sama Barangkali siapa? itu Deddy Kobuser. Langsung Deddy Kobuser, langsung bos terakhir lagi. Tadi Raffi Ahmad, sekarang Deddy Kobuser. Nggak nanggung-nanggung ambisi, mantap. Anak, weh, bayar lu utang lu. Mas, Lu mau bayar, gue pukul nih. wah, takut beneran Cok. Oke, mungkin udah tadi 3 orang guys yang mau ditemuin sama Mas Karis ini. Mungkin harapan ke depannya Mas, ketika udah viral nih sekarang kan, mungkin bisa kondang ke TV, ketemu sama yang tadi 3 idola tadi. Harapan nih terbesar dari Mas nih, jika emang jalur atau rezeki Mas melewat dari sini gitu, dari viral ini, apakah Mas pengen apa gitu? Saya pengen lebih gimana lagi, gimana? Ada nggak impiannya Mas? Selain tadi buka toko ya, buka usaha ya, ada nggak? Dia pengen, Bawa keluarga jadi satu nggak? iya pengen Boleh, banget iya. ya itu. Tapi di kampung pengennya sih. Pengen di kampung. Tapi kalau sekarang kalau masih ngerantau mau ikut apa main film jadi preman apa, insya Allah siap lah. Iya, iya, iya. Kan katanya kata banyak banget yang mau Iya. itu. Muka Mas ini tuh cocok banget guys buat FTV, film-film yang jadi preman, jadi bapaknya anak, misalnya ada anak gadis bapaknya yang serem, atau jadi tukang pala, atau jadi debt collector. Sorry ya bukannya gimana. Tapi kalau kalian nonton ya video-video FTV atau seri-series yang emang konsepnya semi-semi humor atau komedi, kayak gini tuh pasti kepake. Jadi buat sutradara-sutradara semua mungkin nih cepet tahu kan itu casting dulu. Aslinya orangnya lucu lah, nggak terlalu serem sih, nggak serem Iya. serem lah, Wah. cuma tampilan doang. Aku mau kasih tahu dulu nih. Pertama kali aku ngeliat videonya itu, kupikir Mas Karis ini yang di video itu kan kayak dia cuek kan, cuek bikin nasi padang, ngelirik si Mas apa kok Prince lagi joget, terus sudah kayak bodo amat gitu ya, set. Terus ada video kedua dipegang kumisnya senyum gitu. Aku pikir ini agak-agak bukan angkuh sih, lebih ke serem, kalem. Ternyata tidak guys, tidak ya. Tidak, ya benar tidak. Hatinya Hello Kitty guys. Kalau di video awal yang viral itu kan Hmm. nggak tahu, kalau di video loh, saya kan nggak pede sama di videoin, ya, sampai sekarang juga belum terlalu pede sih. Cuman kan terpaksa gitu. Katanya hubung lagi apa viral-viralnya sempat-sempatin Benar. lah buat ini itu, saya selalu disemangatin Benar. masnya semuanya, yang saya disemangatin sama Bang Pin sama Iya. Felix. Iya. Banyak tuh, thank you semua buat Benar, yang benar. semangat para support buat ini. Jangan kasih kendor Mas. Siap, Ini siap. mungkin jalurnya Mas, Amin. rencananya Tuhan. Amin. Lagi boom, jangan kasih kendor, push terus, istiqoroh, konsisten terus upload konten. Dan kalian kalau tahu kami udah collab ya, Ya, betul. beberapa kali rilis video-video di TikTok dan di Instagram. Mungkin kalian bisa cek di TikTok Mas Karis, kumis nyentrik, di Instagram di Karis Karis 844. 844, aku tulis di pin komentar atau di deskripsi, atau kalian bisa cek juga di TikTokku RTP Clip atau YouTubeku RTP Clip, atau di Instagramku Raffi pakai V_Tias31 ya. Ya. Kita ada video-video receh-receh gitu ya. Apa Mas? Nanti mungkin Mas dengan ada endorse yang udah masuk, kebeli HP, Amin. bisa jadi main film kayak Fajar Sad Boy itu dulu kan awalnya nggak terduga Mas. Iya sih. Cuman lucu banget, tapi sekarang dia main FTV, Tapi pinter dia, banget. Dia juga pinter loh, orangnya bisa Bener. bikin kata-kata nggak kayak saya. Saya jujur aja, saya orang bego sih gitu. Wah doang. jangan merendah gitu. Maksudnya setiap orang tuh punya daya jual masing-masing Mas. Pasti siapapun, orang segimanapun bagaimana pasti punya daya jual masing-masing. Mas itu daya jual dengan uniknya ini. Pertahankan ciri khas Mas ini, tetap humble sama orang, aku yakin tetap masuk. Fajar Sad Boy itu kan menurut sebagian orang, apa sih ini bocah kata gitu kan. Iya benar. Ngomongnya nggak jelas, so galau. Padahal itu Malah serunya di situ. Makin tinggi itu. Itu daya jualnya di situ. Dia main FTV loh. Gila. Mana TV sekarang? Main series apa series kayaknya. Aku kemarin liat cuplikannya di TikTok, actingnya bagus banget anjir, lucu banget, polos-polos gimana gitu, keren. Ini Mas ini nanti cocok ya. Coba jadi Mas ini kan kelihatannya serem guys, cuman ternyata tidak seserem itu. Anggaplah ini diundang film nih, set, main jadi preman, siap Kalau nggak? tampilan serem saya juga bisa. Ngomong seremnya bisa nggak kayak preman? Orangnya bisa. Coba misalnya Mas mau malak saya duit, ini contoh aja nih. Siapa tahu ada sutradara yang lihat, ih boleh nih gitu kan. Boleh pegang nih. Boleh, misalnya saya lagi jalan nih Mas, debt collector nagih uang saya nih, saya kabur-kaburan awalnya, terus nggak sengaja ketemu, saya lagi main HP gitu kan, set, terus ketemu Mas, Woi, bayar lu utang lu. Mas, Lu mau bayar, gue pukul nih. wah, takut beneran Cok, Enggak sih. takut beneran. Gua mau tapi, bercanda tapi, doang. tapi kalau emang mau gimana? Kalau buat apa?
buat pengen film-film begitu kan soalnya itu cuma acting, nggak Iya. bener mukul beneran. Iya, gitu. tapi Kalau ekspresinya karena mukanya udah serem gitu ya. Cuman di permak dikit buat marah, seremnya double gitu. Bagus, cocok sih. Buat pengisi peran-peran sutradara bungkus. Bungkus langsung. boleh Keren, siapa keren, tahu keren. jadi ya kan. Amin, amin. Wah, entar kalau udah terkenal mungkin udah nggak bisa lagi kita podcast, guys. Enggak Sama bisa, Mas bisa Gayus. lah. Maafin aja kalau saya udah punya sukses juga punya uang, saya bakal main ke tempatnya Mas juga. Amin, kesini amin, juga. amin, Saya amin. udah disuguhin apa kesini dijajanin. Wah, saya sih yang direpotin juga sini. Yang apa pasti Saya yang sudah ngerepotin ngikutin. Mas, balik lagi. Itu tapi ini podcast pertama Mas ya? Di podcast pertama kali ini. Mau diundang kemana lagi Mas? Siapa tahu ada diundang beneran. Sama Barangkali siapa? itu Deddy Kobuser. Langsung Deddy Kobuser, langsung bos terakhir lagi guys. Tadi Raffi Ahmad, sekarang Deddy Kobuser. Nggak nanggung-nanggung ambisi, mantap. Karena fans dari dulu tuh udah lama banget. Dia orangnya kelihatannya gimana ya? Nah, kalau sama iya, apa? iya, benar. Magicnya itu beneran asli enggak apa enggak? Saya juga bisa magic. Coba Mas. Bungkus nasi padang kan ter gitu doang. Apa aja Gue bedanya? kalau enggak, gue bikin sendiri, gue bercanda doang. Ah. Kalau orang, Mas kenapa sih di cedera-cederain bungkus nasi padang? Nggak apa-apa biar nggak ngantuk. Kalau bener. Oh, ditetas digini-giniin. Lu bungkus nasi rendang, kan di rumah jadi ayam loh kayak gitu. Nasinya habis juga itu. Itu kayak gitu komplain Mas. Tahu sih. Kecuali saya mesen pakai orek sama telur dadar, pas datang kikil sama rendang, wah nggak apa-apa. Ini mesennya rendang kikil, pas datang tempe orek doang, gitu mah. Ya, cuma Bukan bercanda. sulap guys. Bercanda doang biar orangnya itu terhibur lah. Jualan itu jangan apa, kalau prinsip jualan itu jangan sombong, Iya, iya. tanya gitu. Mas mau pakai apa? Apalagi kalau di Jawa Mas masih banyak banget yang pakai kromo. Mas tau kromo nggak? Kromo Jawa apa? kromo itu Jawa alus. Oh, pakai bahasanya ini ya. Mas tumbas nopo nggih. Oh, Gitu. iya. Monggo ningali nopo nggih. Midat mawon iku. Nggih, kayak gitu kalau Jawa gitu yang Iya, yang tahu Jawa tahu sendiri lah. Masih banyak juga yang orang jualan kayak gitu. Gue salah Iya, banget ya. Makanya gue pengen jualan di kampung kayak gitu. Biar Jawa kromonya itu nggak hilang dikit-dikit lah gitu. Dan Mas, ini aku kemarin kan pertama kali datang ketemu sama Mas ini lagi rehat ya. Ya lagi lihat. Jadi emang setiap nih ya, aku nggak bohong guys, setiap aku ngelewat bareng Mas ini, dimanapun di gang sekitar sini semua tuh kenal sama dia. Mas Kumis mau kemana? Anak kecil Mas Kumis. Bahkan kemarin ada gerombolan anak ini lucu banget sih. Jadi anak kecil tuh aku ada videonya. Mungkin aku upload ke TikTok atau ke Reels, tadi kalian cari aja atau ke IG. Jadi ada yang gerombolan bocil datang nggak beli nggak apa, rame-rame langsung joget-joget. Mas gue ngeledekin Mas ini ceritanya rame-rame. Yang ledekin. Itu kan semua orang ngelihat, nggak ada yang mesen, jadi emang ngerusuh aja datang ngeledekin Mas ini. Udah puas mereka ketawa-ketawa, pulang. Karena pas saya diemin kalau saya tanggepin bakal lebih ramai sih. Tahu sendiri anak Jakarta pasti apa kalau diajak ribut itu pasti banget semangatnya itu. Mas saya nggak mau ribut-ribut kayak gitulah karena apa saya masih punya harga diri, punya prinsip, punya keluarga, saya nggak mau mati di perantauan gitu doang. Bener, bagus sih Mas Saya anak konsepnya. pertama soalnya masih juga punya saudara, pengen punya keluarga, nggak mau mati sendiri dulu di sini karena apa? Saya masih punya tanggung jawab buat adik saya, masih kecil sekarang, masih punya hutang. Takutnya saya udah gak ada, adik saya suruh bayarin hutang, saya nggak mau kayak gitu orangnya. Iya. Saya juga ini tanggung jawab ke orang tua, sebenarnya saya nggak makan nggak apa-apa lah, saya ikhlas demi orang tua gitu doang. Tapi senang Mas ya, sampai di titik ini sekarang alhamdulillah dikenal orang. Ya seneng nggak seneng ya, sering nangis sendirian di kadang. Mas bilang saya mau apa ke WC mau apa BAB gitu. Kalau saya nangis Mas beneran. Nangisnya sambil BAB nggak? Ya enggak, saya bercanda nangis. Mas. Iya. Kirain nangis sambil jongkok gitu nggak? Iya, nangis enggak. Biar enggak ketahuan sama Iya, orang iya. katanya. Bukannya serem doang. Kayak gitu nangis. Apalagi kalau soal ibu, siapapun preman bertato pun guys, seseram apapun kalau ada bawa ibu, orang tua, keluarga nangis masih mewek. Namanya juga apa orang ya gitu gimana lah punya sakit hati semuanya lah. Saya juga orangnya baik hati, kalau marah ya juga bisa marah karena apa? Setiap orang itu emosional itu pasti ada. Kalau udah kepancing pasti ada. Tapi saya orangnya nggak begitu banget sih. Lebih asikan ke komedi ya. Kalau bahasa Jawa-Jawanya itu lelucon gitu doang sih. Komedi parah ngapa-ngapa tahu sendiri lah, teman-teman saya juga sering banget ya tahu sendiri kan teman-teman saya pada datang. Iya benar. Senang di situ karena apa saya suka bikin lelucon apalah hal apapun gitu. Teman-teman juga pada support lah ya. Iya, fakta nih yang dibilang sama Mas Karis barusan. Kalau lanjut, fakta guys. Terkadang mungkin gak banyak ya. Ini menurutku selama sepanjang hidup itu gak banyak orang yang ketika satu orang di lingkungan atau di circle tertentu
sedang nggak berhasil deh, sedang level up lah, upgrade lebih tinggi daripada teman yang lain, kayak Mas ini viral anggaplah gitu. Ya. Tapi biasanya teman-teman sekitar atau orang-orang sekitar teman kerja itu nggak sampai yang ya biasa aja, kadang sirik apa gimana atau biasa aja nggak terlalu. Tapi di tempat kerja Mas ini semua itu support guys. Jadi sebelum aku kesini ketemu dia, Mas Karis ini bilang dia tuh suka sedih, galau karena pengen berhenti karena capek dan nggak siap aja tiba-tiba viral, bahkan mau berhenti ngehilangin, ngelepasin semua ketenaran itulah pada waktu itu gitu ya. Karena saya ingat ada, ingat orang tua Iya. gitu doang. Ingat Capek gitu. Itu utangnya yang paling capek banget. Saya kalau nggak punya utang, ngurus adek saya mampu karena apa, saya kerja, saya bertanggung jawab itu. Kerja kan nomor satu. Katanya mau jadi presiden keluarga kalau orang laki-laki gitu ya. Ya makanya prinsipnya saya kayak gitu. Saya untuk berusaha untuk keluarga saya gitu doang. Nah, hebatnya ya Mas ya, teman-teman Mas semua tuh support. Teman-teman dia nih, ada satu orang yang saya lupa namanya. Teman Mas ini yang tukang beras. Dia tukang beras. Dia bilang, "Udah lanjutin semangat gini. Disupport." Jadi itu teman-teman itu nge-support, guys. Kayak misalnya dia live dipakai ring light punya siapa itu? Punya teman itu. Punya teman juga. Sampai 3, 4 kadang kayak gini semuanya. Nah, bahkan kami nge-tag video kemarin itu sampai temannya yang bantuin ngambilin. Kayak mereka tuh saling support banget dengan momen ini tuh, nggak yang ada iri dengki, ada kayak bodo amat lah dia yang viral kok ngapain aku repot gitu, nggak ada, mereka saling support. Kayak pemandangan itu tuh jarang banget aku lihat gitu teman-teman. Jadi kayak wah seru sih, lingkungannya positif banget. Jadi Mas bersyukurlah punya teman-teman yang masih nge-support, jangan sia-siakan inilah. Ya benar. Pasti kalau Mas viral pun mereka juga bangga sama Mas sebagai teman seperjuangan sebelumnya gitu kan. Ya terima kasih juga untuk bos saya ya yang sekarang. Bos, iya. Takutnya saya ntar kalau udah viral, udah punya uang, saya keluar gimana, saya minta maaf juga nih buat Pak bosnya itu. Mas mau rencana keluar? Ya enggak, kalau sukses apa gimana kan, saya kan udah bilang, saya nggak mungkin ngerantau terus. Saya kan cerita saya ngerantau itu hanya sekedar batu loncatan. Ya, batu loncatan. Buat pengen punya usaha Makan, sendiri gitu. Itu doang sih. Ya kalau cerita mah banyak, kadang kan namanya orang ya lupa gitu, mau cerita apa juga lupa. Jujur saya emang sekarang lagi nangis, cuman saya lagi di hadapan kamera itu malu cok. Makanya saya akan ngerokok biar gak terlalu sedih lah gitu. Nangis aja Mas. Gak apa-apa. Tapi memang nangis laki-laki itu beda ya? Iya nangisnya ntar lah Mas, ditunda nah, pulang nih udah sendirian. Nangis sendirian itu. Karena malu lah di depan umum juga, di tempat orang. Soalnya juga di sini podcastnya di kafe sih, banyak orang juga. Kalau ada suara yang nggak jelas, nggak apa gitu, sorry juga nih. Mohon maaf teman-teman kalau ada bising, suara motor lewat, suara anjing gonggong, suara juga ada ya? Iya. Parah banget. Oke, Mas Haris, udah banyak yang ngajak collab gak? Yang collab atau ngajak ketemu rencana? Ya paling kesini beli makan gitu, videoin gitu. Anak-anak kuningan baru 2 apa ya? Tapi nggak repot Mas? Nggak repot gimana? Tiap ada orang datang, ya saya minta foto, ganggu kerjanya misalnya gitu. Ya kalau nggak ada orang saya layani gitu. Nanti layani orang dulu, saya baru foto nggak apa-apa. Gitu. Kerjaan nomor 1 pasti ya, profesional. Itu kayak nggak bakal nyangka sih orang pada minta foto sama gua, apalagi orang Cina. Saya juga gimana ya, orang Cina orangnya putih ya, kalau saya kan nggak putih. Kalau pengen tahu gua hitam beneran, lagi. Makanya nggak bakal nyangka loh sama orang-orang kita sih gitu. Nggak bisa nyalain fisik lah Mas. Iya sih, ya nggak begitu. Saya kita nih kayak gini gitu. Udah komposisinya udah paling benar, udah komposisi yang paling sempurna dari Tuhan ngasih ke kita Mas. Iya sih, saya juga bersyukur plus minusnya. Iya. Mas mungkin kalau nggak kayak gini, maaf ya, Tuhan Allah memberikan wujud seperti ini, mungkin Mas belum tentu viral. Iya sih. Iya kan? Iya, mungkin. Itu karena backgroundnya si Prince itu. Bener. Untung aja saya gitu. Coba kalau misalnya saya di belakang nggak belum tentu viral. Karena salvoknya ke kumis doang. Iya. Ke perawakannya yang serem lucu tapi kumisnya unik gitu kan. Iya benar. Itu guys. Karena video awal-awal itu saya juga nggak, jadi saya diam. Orang di video ini saya diam lah gitu. Dan mungkin kalau Mas putih, maaf ya, kayak orang putih gitu, mungkin Mas biasa aja gitu. Kayak kelihatan kayak koko-koko Cina aja, mungkin Mas putih Cina gitu kan, sipit gitu. Itu mungkin kayak, maaf ya bukannya rasis gimana guys, mungkin Mas nggak bakal viral, biasa aja karena kan kumisnya kayak kumis apa. Cuma mungkin karena Mas unik, serem dan gimana ya, aku lucu lah. Gak lihat ini lucu guys, dan aku bikin konten sama ini, maaf ya aku nggak masuk ngejek siapapun tadi, mohon maaf kalau ada salah sebut. Intinya
dengan Mas kayak gini tuh udah di jalannya. Dengan mungkin Mas nggak akan viral kalau nggak kayak gini. Bisa jadi kita nggak tahu kan. Iya sih, nggak tahu, saya Jadi juga nggak juga. dia minder kemarin ngomong sama aku. Wah teman-teman saya ganteng putih-putih. Ya sebenarnya mereka putih-putih tapi viral nggak kayak Mas? Enggak kan? Ya udah. Soalnya pernah gini nih, yuk rebutan sama cewek yuk, mau nggak? Mau lah gitu. Gue bilang dong, saya nggak direspon. Gitu sih, yang direspon mana yang ganteng. Berarti saya tahu dong fisik orang gitu. Makanya saya pernah sakit hati sama cewek kayak gitulah. Cukur sebut lah ini lah banyak ngatain. Ibu saya almarhum juga dulu kayak gitu, kumisnya jangan kepanjangan, dipotong kayak gini. Saya bilang, mak ini inspirasi saya dari kecil. Nggak apa-apa dong saya kayak gini. Mumpung belum punya istri, nanti kalau belum punya istri bakalan beda tampilan. Karena pasti. apa? Karena pasti diatur sih. Itu pasti diatur. Apalagi cewek-cewek yang pasti diatur. Sekarang kayak kebalik, kayak nggak zaman dulu. Kalau zaman dulu kan cowok itu kayak presiden rumah tangga ya kan. Ya sekarang ada cuman 1-2 doang, jarang ya kan. Sekarang malah lebih ke ceweknya yang ngatur cowoknya, bukan cowok yang ngatur cewek. Tergantung ya, tergantung pasangan juga ya. Dapat pasangan itu yang saya bisa ngatur, ya saling enak Iya, berinspirasi. semoga lah ketemu dengan jodoh yang diinginkan ya Mas ya. Amin. Tapi itu bentuk ekspresi gaya muda teman-teman. Jadi mumpung Mas masih muda, kita masih muda, ketika Mas pengen kumis aja. Saya juga gondrong, kalau teman-teman ngikutin aku tuh gondrong sampai hampir sepunggung gitu Mas. Punggung. Gak punggung banget, ya lumayan lah sepunggung. Itu kalau dilurusin ya, karena saya agak ikal, jadi jatuhnya cuma sampai segini lah, segini. Itu sepunggung. Orang tua juga kumisku tebel, janggutku tebel, ini aku bersyukur ya. Kumisku lebat, ini ku jenggot, mungkin gak setebel Mas, cuman tua lah kelihatan orang tuh kayak, kenapa sih nak nuain diri kata Mas. Karena aku kalau alasan saya Mas ya, satu pengen orang gondrong tuh rata-rata penyabar. Penyabar. Ya juga sih. Ya. Kenapa banyak seniman gondrong? Ini aku baca dan ngutip aja ya, aku lupa dari mana. Orang gondrong, seniman banyak yang gondrong karena mereka penyabar, tenang. Walaupun belum tentu ya, kembali ke masing-masing. Ada komunitas juga sih kalau gondrong, kalau kumis belum ada di Indonesia nih. Nah, nanti mungkin Mas bisa bikin. Amin. Mungkin ada, mungkin Mas belum tahu. Mungkin ada Mas belum tahu, mungkin ya. Ya sih, mungkin gitu. Ya kalau barangkali ada, saya boleh dong ikut gabung gitu. Kalau boleh doang sih. Aman. Juga, ya. Gondrong itu kata kayak gini itu penyabar karena kita nggak gampang ngerawatnya, ya, risihnya kayak gini nggak gampang. Jadi buat kalian risih banget loh Mas. Pasti kumis pastilah. Sepanjang aku segini aja masuk mulut dah. gitu. Kalau udah biasa kayak gini, ya udah tampilan kayak gini udah pede gua gitu. Ya saya kan sekarang pede nggak pede lah. Sering banget dikatakan kemarin kan saya bikin video di Kota Tua ya. Iya, oh ya, ada video kita. Nanti mungkin nyusul apa udah aku nggak tahu nih jam uploadnya gimana. Banyak banget ibu-ibunya. Mas kumisnya keren. Iya. Tapi saya nggak terlalu ngebahas sih karena orangnya apa? Cuman lewat doang gitu. Kalau mana saya tanya mas saya tetap dijelasin gitu. Barangkali ada yang kepo gitu ya kan, datang aja ke RM Permata Minang, soalnya saya masih kerja sama orang, saya belum bisa kesana kesini gitu doang sih. Ya kalau ada perlu apa gitu, saya juga bisa minta izin ke bosnya gitu. Berarti mau datang, mau ketemu, mau ngajak konten, collab, bos ini terbuka. Pasti kalau dia kosong, senggang, dengan senang hati mas ya. Ya benar. Bisa. Tenang aja kak. Setiap ada yang beli, dia disuruh foto, ngajak foto. Tadi pun ada juga ya. Iya. Lagi makan ngajak foto. Live aja bilang kayak gini. Buka nggak mas gitu. Kerja nggak mas gitu. Kerja nggak mas. Aku tadi lewat di depan mau makan di situ, masnya nggak ada gitu. Kayak lihat aja komen-komenannya kalau live juga begitu. Jadi orang itu makan nasi padang di sana itu cuma bukan suka nasi padangnya guys. Karena pengen ketemu dia. Ini ya. Mungkin orang-orang mikir wah ini nasi padangnya pakai pesugihan nih. Enggak, orang penglarisnya dia. Kumisnya. Padahal enggak sih. Kalau prinsip saya bukan kayak gitu sih, enggak juga sih. Ya cuman kan emang mereka tuh penasaran kan. Jadi kalau masnya nggak ada, ya mungkin pengen nasi padang. Cuman kedua pengen juga ketemu mas. Jadi daripada nggak dapat dua-duanya, entar aja deh gitu kan. Iya benar sih, banyak banget. Mungkin gitu. Tadi juga makasih lewat antara para youtuber yang lain kan udah masuk di situ. Gara-gara ini nih saya jadi banget di sini, ya udah nggak apa-apa. Saya bersyukur sih kan masing-masing. Katanya komen-komenan itu kan, kamu nggak masuk ke Kawili, kamu nggak masuk ke Kawili, seharusnya kan kamu kan ada juga tuh bilang gitu. Saya nggak mau kayak gitu, saya nggak mau disuruh orang minta-minta. Ya syukur aja barangkali saya disuruh ketemu Kawili, saya bersyukur banget sama Kawili. Sehat selalu, semoga apa sukses selalu lah. Itu doang sih. Rezeki udah ada yang ngatur ya mas ya. Rezeki itu masing-masing. Saya nggak rezeki itu patokan, nggak boleh memaksakan diri gitu. Kalau memaksakan diri itu terlalu gimana ya, memaksakan diri susah, malah dapat jatuhnya itu juga bisa. Soalnya ada komen-komen, mas yang viral kok
kok ya mas nggak mas yang ketemu Ko Willy. Sebenarnya gini ya teman-teman. Kalian kalau mau komen tuh mungkin agak sedikit berpikir ya. Ini aja mas ini Viral aja udah bersyukur viral banget. berkat Koprince itu udah bersyukur banget, dan ini berterima kasih sama Koprince, jalur rezekinya dari Koprince. Walaupun sekarang Koprince ini udah kemana-mana ya udah itu rezekinya Apa-apa, ya, masing-masing gitu. masing-masing, ya, bener. Mungkin waktunya belum, jadi jangan kalian kok harusnya mas ini yang viral ya. Kenapa guys? Sebenarnya nggak, janganlah kalian mempermasalahkan hal seperti itu ya Tahu mas ya. sendiri lah komenan-komenan anak Indonesia itu. Iya. Ada yang kayak gini, Mas yatim, ngemis-ngemis videonya gitu. Ada juga yang kayak gitu. Aduh. Wah, saya sakit hati sih, cuman saya Kan diemin dulu. konten game mas, kadang ketemu pemain toksik, sorry ya Ya, apa-apa. ngatain aku yatim. Oh iya yatim lah, memang gue bilang. Kalau aku ngomong gitu mas. Karena kalau bahasa-bahasa situ kan udah terbiasa. Kalau saya Iya. Jawa jadi susah buat apa bahas-bahas gitunya sih gitu doang. Saya bilang, lah kok tahu dukun ya gitu. Misalnya, lah memang gitu. Terus dikata-katain, oh nggak punya bapak gini-gini, pasti gitu-gituin kan. Ya terus gue bilang, nggak, biarkan aja mas. Maksudku ini mungkin terjadi sama mas ya. Jangan digubris. Ya, Hujatan itu saya- dibuang aja mas. Karena saya baru ditinggal, terus punya adik kecil, makanya masih kepikiran banget lah. Saya juga nih ada foto terakhir yang udah baru 20% orang tua saya sebelum meninggal, sebelum saya maca yasin 3 kalinya itu gak ada. Saya punya fotonya juga, saya lagi nangis sampai saya tutupin masker, matanya merah, saya kaget. Saya mau apa? Semaput sih bahasa Indonesia apa ya? Ya kayak semua pun ya Semaput tahu. itu mau- Ya tahu. Mau Tempa. iya mau kayak gitu. Iya tahu. Takutnya malah keluarga saya yang itu pada datang Iya. repotin gitu, malah tambah repot nanti, soalnya saya kan gemuk nih, berat, takutnya nggak ada yang bisa ngangkat gitu doang sih. Iya. Saya sakit banget. Terus adik saya itu sering banget ditinggal dari apa ibu saya Pak, di rumah sakit. Yang kecil ya? Iya, bolak-balik Pak di rumah sakit tuh, bolak-balik udah berapa kali sampai saya nggak dikabarin. Soalnya apa? Takutnya saya kepikiran di sini. Tapi saya kepikiran banget sih, tiap hari nangis. Pasti ada ya. apa. Saya sering curhat sih sama orang-orang teman saya itu yang itu tuh. Dia juga nggak punya nyokap, apa saya kayak gini, apa saya gini ya. Malah kenyataan mas. Saya dipertemukan orang itu banyak yang nggak punya ibu waktu sebelum ibu meninggal. Saya sering gendu-gendu rasa itu baca-baca Indonesia, sering curhat-curhatan sama orang, sama kita nggak punya orang tua. Saya sebelum waktu itu saya masih punya orang, kamu masih punya orang tua, semangatin lah gitu loh, uang kirimin uang ke rumah, iya siap, saya gitu terus mas. Kamu napa kesini mah kejadian sendiri gitu. Makanya saya kalau dibilang kayak gitu, saya masih sakit hati karena apa, baru kemarin masih punya anak kecil, punya hutang gede, tapi kemungkinan kalau saya nggak punya hutang gede, saya bisa kerja. Makanya masih ikut orang saya mah kerja, bisa apa nafkahin keluarga saya, insya Allah bisa bakal mampu. Percayalah, mungkin jalan pasti ada mas. Kalau saran saya sih, Ya, makanya saya kayak gini pengen cari apa gimana, cari sampingan doang sih. Buat apa? mungkin dari sini nambah ya, ada penambahan masukan Insya Allah, bismillah. dari endorse dan semacamnya gitu ya. Amin. Terus mas masih sering teleponan sama adik masih ya? Sering banget, Sering sering tiap hari. Kakak kangen gitu. Gue tiap hari nangis kalau ada adiknya. Dia- Gue nggak mau munculin muka karena pas saya nangis, takutnya adik saya ikut nangis. Dia ngomong kangen gitu. Iya, ngomong kangen. Gimana berat rasanya? Kemarin udah dibeliin tenda apa ya itu ya? Kan mintanya yang 100.000, gue dibeliin yang 200.000 itu. Dia senang banget. Tenda buat apa? Mainan gitu. Iya. Dia sekarang nih tidurnya di rumah, baru kemarin dibeliin kasur. Saya utang 1.700 kalau nggak salah sih. Saya masih utang, motor saya juga masih di bengkel, belum diambil karena pas saya belum punya uang. Saya lagi usaha, saya mau bilang untung itu uang bengkelnya itu juga apa enak loh mas. Dia udah nggak punya orang tua dari kecil lah, malah dia sampai sekarang itu orangnya penyabar banget loh mas. Adiknya itu 3 kalau nggak salah mas, sekolah semua waktu itu. Jadi saya sering curhatin kayak gitu sama orang-orang yang nggak punya keluarga, pernah hidup susah. Sekarang alhamdulillah rata-rata yang pernah hidup susah nggak punya orang tua itu sekarang alhamdulillah rata-rata banyak ya yang udah punya apa-apa lah, punya usaha sendiri. Saya pengennya itu udah punya usaha sendiri ya, walaupun itu warung kecil-kecilan lah, yang penting kita berkah cari nafkah ya kan. Yang penting jangan cari yang Suara apa itu? apa itu nggak tahu tuh, sepeda kayaknya sih. Ampun, bising banget deh. Oke. Jadi guys, ya sorry ya bising ya. Ya beginilah podcast di outdoor soalnya. Teman-teman semoga nggak mengganggu banget suaranya. Terus ya harapan yang terbaik buat Mas ke depannya. Tadi Mas ini juga pernah bilang ya, kalau Mas pengen boxing apa
itu mah nanti lah, nanti belakangan kalau Pengen? kalau udah nggak punya kan sekarang masih ikut kerja sama orang, pulang aja harus minta izin, harus apa itu. Harus Ini pengen latihan apa pengen tanding apa gimana? enggak, pengen latihan doang, latihan Oh. buat badan biar sehat gitu kan, katanya kalau olahraga itu sehat. Teman saya ada tuh, karena orangnya orang punya ya, punya saya gimana. Saya pernah nge-gym 2 bulan, saya nggak jadi karena apa, saya kerja ikut sama orang, capek lah Capek, ini apa. iya. Rata-rata kan kalau orang nge-gym itu orang nggak punya pekerjaan, karena apa, dia gabut. Atau mungkin kerjanya tuh nggak waktunya Iya, tuh bisa dibagi lah iya, gitu ya. bisa dibagi, nggak terlalu capek lah. Kayak saya kan kerjanya capek juga sih, lumayan sih. Ya capek nggak capek, namanya juga laki-laki ya harus bertanggung jawab. Kerja Masa masih capek sih. capek, semuanya orang pasti capek. Pengen tanding di anunya Selos. Enggak, saya cuma ngefan doang sama itu. Selos. Paris Faris Fernandes. Fernandes ya, penjual apa? Pisang. 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 Pengen ngerasain dipukul sama dia. Enggak kirain. Apa-apa Kirain lah. saking ngefansnya minta tanda tangan nih, minta tanda pukul Mas ini. Memar. Makan. Makan lu. Batagor. Bukan ayam. Tapi rasanya agak manis-manis. Saya juga nggak pernah juga Manis-manis tahu. gurih gitu. Madu, Berapa soalnya itu? madu. Oh, madu ini. Di ayam madu gitu. Beli apa sih lupa. Honey belly apa gitu. Wah, jadi begitulah teman-teman. Mas Aris ini mungkin terlihat seperti aku juga apa ya, setelah kenal Mas Aris di 2 hari ya. 2 hari kurang lah. 2 hari udah ada belum ya? Udah lah ya. Udah 2 hari. Saya Jumat saya datang ya. Iya, cuma datang. Jumat, Sabtu, Minggu. Iya, udah mau ke 3 hari. Kami full hampir yang 3 hari itu aku bareng dia terus. Sampai dia tidur di hotel aku di kemarin lah. Kita ngobrol-ngobrol, cerita-cerita. Nggak enak sa, orang udah datang, saya nggak ngargain kan, gimana, takutnya kan. Saya pernah tuh lihat konten-konten orang Jawa Timur, malah dibikin konten, saya datang ke sini sama sekali nggak kasih apa-apa gitu. Itu takutnya kayak gitu, dibilang nggak enak sama orang. Oh, gitu. enggak lah. Saya orangnya tetap gimana ya, tetap rendah hati sama orang, dia baik. Saya bakal kalau saya punya rezeki bakal ganti semuanya gitu loh. Yang udah teman-teman saya udah baik sama saya, bakal saya ganti, karena sekarang belum punya saatnya ya. Saya bismillah punya kerjaan sendiri lah, punya usaha sendiri di kampung buat apa kedepannya nanti, buat adik-adik saya, buat Yang sekolah, support, gitu ya kan. semoga teman-teman yang support, minta doa terbaik kalian buat Mas Karis. Semoga dia bisa makin terus berkembang, memperbaiki hidupnya dan keluarganya dengan viral ini. Yang mungkin sekarang masih belum ada endorse, belum ada collab, belum ada yang collab dari influencer besar, belum ada support. Mungkin nanti sempat ada yang mau ngasih nih HP nih buat konten biar lebih semangat, atau ayo kita collab, kita publikasi di sini, ayo ini endorse nih bareng. Semoga ada. Terima Insya Allah, senang hati. Jadi buat kalian brand-brand pomade nih paling cocok nih. Brand pomade siapapun ya, siapa cepat dia dapat. Brand pomade masuk ke Mas ini buat rambut, buat kumis itu pakai pomade nih. Endorse masuk belum ada. Pasti mantap. Pomade ya Mas ya. Pomade. Coba dulu. Ntar gue sepil kalau ada Tuh, banyak yang nanya, Mas, kumisnya kok bisa kokoh gitu pakai apa? Belum dikasih tahu ya. Ya, baru Nah. bilang pakai pomade, belum pomade-nya pakai yang apa? Nah. Karena apa? Ya itulah gitu. Endorse pomade cepetan, belum ada. Nanti langsung disepil. Ya Mas ya. Iya bener. Coba, aku kemarin ngeliat Mas ini nih niat banget guys bikin kumis ini. Dia kalau misalnya cuci muka, pasti kumisnya dibersihin dulu. Ya. Jadi tuh sehari dia bisa 2 kali mandi, berapa kali cuci muka gitu. Cuci muka tuh kumisnya dibersihin, cuci muka. Karena mukanya berminyak. Iya. Iya, itu doang. Terus habis itu dibentuk lagi pakai pomade. Gitu terus, jadi kayak nggak capek Mas ngulang-ngulang gitu. Ya kayak semangat cewek lah. Cewek kan jalan dulu, saya jalan cuma kumis karena apa? Ini identitas saya sih. Iya, Kalau iya, saya iya, bilang betul-betul. Gimana ya kan? Tapi kalian penasaran nggak dengan kumis Mas ini kalau dilepas pomade-nya? Kalau penasaran datang aja Pak, diundang kemana? Nggak, maksudnya yang jatuh ke bawah, Oh, bawa. yang nggak pakai pomade. Penasaran? Aku udah lihat. Nanti sepi nggak? Boleh lah. OTW nanti ada. Kalau ini tembus view-nya berapa Mas? Saya nggak nembus-nembus. Oke, tembus 100.000 aja deh. Nggak usah deh, kebanyakan. Aku view gue nggak nyampe 100.000 guys. View gue paling 500 orang, 1.000 pun udah tinggi banget kalau kayak gini. Udah ngapain sama abangnya, udah lihat, ih ini YouTube-nya ada centang biru gitu. Wih, gila banget. Aku YouTuber game, jadi bikin podcast ini juga karena aku udah bilang sama Mas. Aku juga sekarang nih
bernekat lah. Ketika aku jadi konten game, aku nekat dengan semua tabunganku yang tersisa, aku beli HP untuk konten yang memadai, beli peralatan, gimbal dan semacamnya untuk tabunganku yang tersisa. Aku bilang sama mama kan, orang tua gue mah tabungan tinggal segini, boleh nggak beli ini, tapi uang kepake sekian, cukup besar nih nominalnya. Belilah, mungkin rezekinya pasti ada aja dari Allah. Jadi dengan udah izin orang tua dan doa orang tua, aku beli. Jadi harapanku dengan aku beli kayak gini, aku bisa pede konten-konten podcast dan semacamnya nge-vlog. Ya semoga view-nya juga gede dan dapat menghibur orang-orang. Dan juga ya konten podcast jadi salah satu konten di channel aku. Karena konten game yang nonton anak kecil semua. Malah kebanyakan sekarang kan anak kecil semua itu berinspirasi. Tapi anak kecil nggak suka nonton podcast. Ya nggak apa-apa. Nggak paham, bosan nih. Nama views doang sih. Tapi anak kecil sih mantap. Ya kan anak kecil sekarang udah banyak banget, takutnya nanti ke abangnya semua. Kan. Karena kan kontennya abang nih, gimana game-gamenya itu hampir semua game ya. Berarti hampir semua game anak kecil sih. Bocil absen, tahu gak? Bocil absen itu apa? Bocil absen itu yang kalau setiap kita ngupload video atau kita live, bang absen bang, sebut nama aku bang. Misalnya, ada Udin, ada Samsul, kita absen nama-nama mereka. Itu tuh, bocil absen itu sangat seru tuh. Aku tiap live, tiap konten, pertama bang, maksudnya dia yang pertama, kedua bang, dia yang kedua komen. Makanya sampai rebutan di komen, aku duluan yang pertama, kan sangat seru, bocil itu sangat menghibur guys. Tapi itulah. Dan fans Mas Karis sih banyak bocil juga ya. Bocil ya banyak cok. Setiap ketemu tuh rata-rata 80% bocil yang ngajak foto. Bocil ya. Ya nggak terlalu bocil di Cina sih kebanyakan. Bocil juga di Kota Dua kemarin kan anak kecil. Iya. Yang kita nge-vlog kuliner juga anak kecil kan. Iya anak kecil sih, rata-rata anak kecil. Pada kenalnya di situ ya. Iya. Yang orang-orang tua nggak tahu. Kemarin ada ya. Saya udah nonton vlog kami yang kulineran tuh ibu yang pernah lihat nih, tapi di mana ya gitu ya. Banyak baci. Udah bedain dulu, ini abangnya bukan gitu. Iya. Nggak nentu sih. Kumis apa? Kumis elektrik. Kumis nyentuh. Ada yang typo. Kumis elektrik dipegang nyentrum. Yang punya ala-ala distro sendiri lah, kumis nyentrik gitu. Oh iya, mau bikin distro ya mas ya? Ya kalau punya uang sendiri. Brand sendiri ya? Brand sendiri ya. Wah, coba ceritain mas, mau brand gimana mas? Siapa tahu teman-teman ini nungguin, nge-support. Ya ada logonya gambar muka saya, cuman itu di sablon putih hitam apa gitu. Ikoniknya apa? Kumis, jenggot, topi, kacamata itu doang ya. Saya pakai kacamata baru kemarin, soalnya apa? Banyak yang minta foto, saya pakai kacamata karena malu. Kenapa malu mas? Ya gimana? Saya nggak pernah di hadapan kamera karena pas saya dulu suka moto bukan di foto gitu aja. Jadi nggak pede ya? Nggak pede, saya nggak pede sama orang kalau di foto. Jadi sekarang tiba diajakin foto sama banyak orang, nggak siap harus siap gitu ya? Mas sekarang kan internet-internetnya tuh lihat siapa namanya Mulet, artis Mulet. Oh, tahu. Mulet mas-mas yang Jawa yang kadang kayak apa? Ya, diajakin foto sama cewek-cewek gitu. Ya. Saya sekarang tuh baru kemarin sebelum saya meledak ini videonya, lihatnya terus hampir setiap hari lihat fotonya. Banyak minta foto ya, itu doang sih, saya nggak komen nggak apa, cuma di hati cuma itu doang sih. Ternyata kejadian sendiri gimana saya panas dingin beneran gua. Tapi jujur mas ya, ini bukan gimana guys. Aku tuh seru nengok Mas Karis ini. Kalau aku pergi sama dia, selalu aku fotoin. Sini aku fotoin, mau foto nggak? Aku tawarin gitu, karena dia malu lah gitu kan, dibilang sama saya malu. Jadi aku suruh, sini gitu. Aku jujur guys, aku nge-konten nge-YouTube. Aku nge-konten dulu dari 2018 food vlogger, berhenti, habis itu lanjut lagi 2021 sampai sekarang. Aku sering keluar kota mas. Mas tahu sering keluar kota. Aku nggak pernah sekalipun seumur hidupku yang aku lagi jalan random ketemu yang kenal aku atau mungkin bang RTP. Jangan kan minta foto, ketemu kenal subscriber coach nggak pernah. Bahkan aku tuh pernah mas. Aku besok mau kesini, ke tempat ini. Ayo kalau mau ketemu, nggak ada yang ketemu mas. Gak ada yang datang, kan anak kecil ya. Jadi ngeliat mas ini tuh kayak bukan iri ya, maksudnya aku lebih kayak anjir, geleng-geleng. Saya pikir lucu banget. Saya kayak, apalagi dengan ekspresi mas ini yang kayak, aduh kaku. Kaku banget sih, gue kan. Jadi grogi. Masih grogi sih, ya nggak tahu kalau nanti itu bisa ke depannya, kalau gitu ya saya tetap terimalah, saya nggak bakal nolak. Karena apa? Karena itu rezeki lah, orang minta apa saya selalu insya Allah kasih. Kalau saya mampu saya bakal kasih, saya bakal bantu gitu doang. Luar biasa, mantap sekali. Jadi buat teman-teman, Mas Karis ya seperti itulah ya, sedikit-sedikit kita berbincang tentang kehidupan masa lalu dan keseharian Mas Karis dan masa depan Mas Karis. Pengennya seperti apa? Terakhir nih Mas, kalau emang Mas udah, nggak terakhir sih, kalau emang Mas udah 5 tahun kerja di rumah makan Padang,
sebutin lauk 10 lauk makanan khas makanan Padang, rumah makan Padang. Yang pasti aja atau wajib pasti ada atau wajib ada harusnya di setiap Padang. Siap. Apa? Rendang, Rendang pasti. ayam bakar, Ayam bakar, ayam gulai, ayam gulai, ayam goreng. ayam goreng. Ayam goreng ini ayam apa? Bumbu, Ayam apa? dedak. Kayak chicken gitulah, bikin bumbu sendiri. Iya benar. Oke, kirain ayam kelapa itu, ayam dedak itu. Terus Telur dadar ada, dadar, ati ampla ati ampela. gulung. Itu satu. Satu ya. Ah. Lele, Oke, lele skip dulu. gedel, Gedel, oke. daun singkong ya sih. Dan itu bukan lauk, itu lalapan itu, apa? Lalapan ya, benar. Kikil, iso, babat, oke. terus ada juga nih buat apa takutnya orang Dendeng mana gitu ya? bukan apa, saya kan orang anak rantau ya. Saya bilang, bang bisa bahasa Minang nggak? Om bilang, saya hanya anak rantau yang cari apa untuk keluarganya gitu. Jadi nggak bisa ya? Nggak bisa. Ya satu dua doang. Kalau bilang ada yang, mas orang Madura bukan saya orang Jawa. Orang Maduro mas, Maduro. Mau ngapak mas. Jadi tapi emang di Jakarta dan di Jawa ini guys, aku kan termasuk darah Padang ya. Jadi aku tuh setiap makan Padang pasti bahasa Padang. Iya. Ngomong gitu, karena biasa kan lebih enak aja gitu kan. Dan di Jawa itu di Jakarta susah banget ketemu rumah makan Padang, kecuali yang benar-benar bernama ya, itu pasti Padang banget. Kayak yang pinggir-pinggiran atau emperan tuh yang penjualnya tuh atau yang punya itu orang Padang, yang punya aja orang Jawa mas ya. Iya orang Jawa. Jadi emang susah, dan ini yang karyawannya semua full Jawa mas ya, nggak ada yang Padang ya. Untung aku nggak ngomong bahasa Padang gitu. Iya sih. Emang susah di situ, jadi wajar lah kalau tanya bisa bahasa Padang apa enggak. Banyak tuh yang apa? Oh nyesel nih nggak, bukan orang Minang asli gitu. Wah, Gitu sih. parah sih. Soalnya kan sekarang nih kalau Padang asli itu pasang tarif biasanya. Kalau Padang asli itu nggak ada tarifnya. Saya sering banget nih, ada orang Padang beli. Orang Padang beli, saya bilang, oh bukan orang Padang asli sih. Bukan gitu, ini warto. Warto apaan tuh? Warung Purwokerto. Karena apa? Warung Jawa. Cuman kan saya juga nggak tahu juga ya bosnya itu orang Jawa. Saya kan cuman apa? Cuman jualan gitu doang. Bang bagi-bagi Padang dong nih. Kan saya lagi kerja cuy, saya buat belum setoran gitu bagaimana, soalnya juga nih buat para bocil-bocil yang nonton kan banyak banget bocil yang nonton. Pokoknya saya nggak mau ngasih, saya bakal ngasih nanti kalau saya udah punya sendiri, saya bakal ngasih hampir setiap Jumat kalau saya udah punya uangnya. Amin. Sedekah Jumat. Ya. Amin. Semoga Kalau bisa saya setiap hari Jumat kalau sudah punya apa, ada saya udah bahagia, orang tua sudah kecukupan buat makan setiap harinya, saya bakal hari Jumat tetap kasih dia lah gitu. Untuk gratis ke hari Jumat berkah gitu dong. mantap. Amin. Ceritanya saya sekarang ya kan tinggal bokap yang masih ada ya. Masih hidup ya. Saya pengennya untuk umrohin bokap gua. Nyokap juga bisa diumrohin mas, walaupun udah nggak ada. Emang diwakilkan. Setahu saya mungkin koreksi kalau gue salah bisa diwakilkan. Nanti Gitu. iya ibadah haji atau umroh mungkin ya kalau setahu saya gitu. Kalau salah mungkin koreksi teman-teman. Nggak, Bisa. saya ngerti sih, iya betul. Jadi diwakilkan sama siapa bisa. Oke, mungkin begitu teman-teman. Ya begitu ya teman-teman. Podcast kita kali ini, teman nggak afdol kalau misalnya kita belum kasih kata-kata hari ini, Mas. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini dong, Mas Kumis Nyentrik. Yang Indonesia aja biar sama-sama ngerti. Apa kata-kata saya apa kata-kata? Kata-kata Mas. Yang Kata-kata biasa di konten apa yang terserah. Yang biasa di konten aja dulu ya. Apa Boleh, gimana? silakan. Kata-kata hari ini, Kumis Nyentrik. Kumis hanya identitas, kenali diri sendiri, jangan mengikuti gaya orang lain. Siap, thank you. Mantap. Kumis hanya identitas, kenali diri sendiri, jangan ikuti gaya orang lain. Ya, Luar benar. biasa, keren. Oke, jadi teman-teman itu obrolan-obrolan pendek kita. Mungkin insya Allah bulan depan aku ke Jakarta lagi, kita podcast lagi ya. Kalau mungkin Mas udah viral, udah podcast sana sini, udah collab sana sini, udah endorse mungkin. Amin. Kalau masih ada kesempatan kita ngobrol lagi, podcast lagi, atau mungkin diundang-undang podcast lain, kita nggak tahu ya. Acara TV yang di Trans TV di mana-mana. Boleh dengan senang hati. Semoga kita bisa ketemu lagi. Kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Saya bakal lupa sama abangnya ini. Amin, terima kasih. Baik sama saya juga mau ngajarin saya. Wah, enggak lah. Aku ngajarin apa, Mas? Saya ngajarin cara ngedit apa gitu. Saya kan Ngedit ya. Saya pemula lah. Apa gimana? Saya juga viral aja nggak bakal nyangka orang HP saya sampai nge-lag kayak gitu, sampai nggak bisa dipakai loh beneran. Panas banget ya. Iya, sampai panas sampai nge-freeze. Semoga lah dengan ini jadi batu loncatan hidup Mas berubah, emang jalurnya, dan semoga ke depan bisa lebih baik lagi, dan apapun yang Mas inginkan, harapkan
ketemu ini, ketemu itu, dan pengen buka ini semua Saya semuanya dijabah oleh Allah. Amin. Amin ya Allah. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton podcast aku dengan Karis, Mas Kumis, Nyantrik ya. Mungkin udah 1 jaman ada nggak tahu deh, kita lihat durasinya nanti. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau menyinggung. Nggak bermaksud kita sama sekali buat sara ataupun semacamnya. Pamit undur diri dan terima kasih. Sampai jumpa. Bye-bye RTPN. Thank you. Coba suaranya di